Shalom, jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali saya menjumpai Anda di dalam renungan hari ini, Senin 20 September 2021, dengan tema Pengantara yang Mendamaikan. Bacaan kita terambil dari 2 Korintus 5 ayat 18 yang berbunyi demikian. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ketika ada dua pihak yang memiliki perseteruan pelik, umumnya diperlukan pihak ketiga untuk mendamaikan. Artinya perlu ada pihak yang lain yang sifatnya netral dan sebelumnya sama sekali tidak terlibat di dalam perseteruan tersebut untuk menjadi perantara, mendengarkan pandangan dari masing-masing pihak, kemudian membuat jalan atau solusi untuk bisa mendamaikan. Apakah pengantara mau dirugikan dan membayar kerugian akibat konflik di antara kedua pihak yang berseteru? Tentu tidak, karena pengantara atau perantara sifatnya hanyalah membantu. Namun hal ini tidak berlaku di dalam perseteruan kedua pihak, dalam hal ini manusia dengan Allah. Manusia menjadi seteru atau musuh Allah oleh karena dosa yang diawali oleh karena pemberontakan Adam dan Hawa di Taman Eden, dan mereka diusir dari Taman Eden di dalam Kejadian pasal 3. Manusia bersalah di hadapan Tuhan dan menerima hukuman akibat dosa tersebut, yaitu maut. Untuk mengakhiri perseteruan akibat dosa tersebut dan agar manusia bisa menerima pengampunan dari Allah, harus ada pihak ketiga. Pertanyaannya, siapa yang dapat menjadi pihak ketiga yang tidak terlibat di dalam dosa? Hanya manusia yang tidak berdosa lah yang dapat membayar harga akibat dosa manusia itu. Namun tampaknya tidak ada yang memenuhi persyaratan tersebut, oleh karena semua orang telah berbuat dosa. Di dalam Roma 3 ayat 23. Artinya harus ada dari pihak Allah. Namun bagaimana Allah yang adalah Roh dan Maha Kudus dapat menjadi perantara antara Allah dan manusia? Maka tidak ada cara lain. Itulah sebabnya Allah melalui Yesus Kristus datang ke dunia ini menjadi manusia yang tidak berdosa. Ia memenuhi syarat menjadi pihak ketiga yang menjadi pengantara sekaligus membayar konsekuensi akibat perseteruan manusia dengan Allah. Dan itu dikarenakan Allah mengasihi manusia. Kristus menjadi manusia sehingga ia dapat menumpahkan darah, bahkan mati di atas kayu salib untuk menanggung hukuman yang seharusnya manusia tanggung. Dan itulah yang kita alami sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus. Namun tidak hanya sampai di situ. Sebagai orang-orang yang telah diperdamaikan dengan Allah oleh pengorbanan Kristus, Allah juga memberikan kepercayaan kepada kita untuk membawa orang lain diperdamaikan dengan Allah melalui Kristus. Dengan kata lain, sebagaimana Kristus menjadi pengantara antara kita dengan Allah, Allah juga menghendaki kita menjadi pengantara antara Allah dengan sesama kita. Sungguh sebuah hak yang tidak boleh kita sia-siakan.